Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Putra Ramadan. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan alur kerja dan tampilan dari proyek aplikasi kelompok saya tentang money tracking ini. Pertama-tama, mari kita lihat flowchart di sebelah sini. Aplikasi ini dimulai dari menu utama, lalu pengguna akan diarahkan untuk memilih tanggal transaksi. Setelah itu pengguna bisa melakukan berbagai tindakan pada data keuangan, yaitu create, read, update, dan delete untuk pemasukan maupun pengeluaran. Setiap data yang dimasukkan akan langsung tersimpan di dalam sistem. Setelah data tersimpan, akan muncul pertanyaan apakah ingin menambahkan data lagi. Jika ya, maka pengguna kembali ke proses awal, yaitu memilih tanggal. Jika tidak, maka proses berakhir. Flowchart ini menggambarkan proses pencatatan transaksi yang sederhana namun efisien dengan fitur CRUD yang lengkap. Lalu pada gambar sebelah kanan, ini adalah tampilan antarmuka aplikasi. Kita bisa melihat tampilan tanggal dalam bentuk kalender di bagian atas. Di bawahnya terdapat ringkasan pemasukan dan pengeluaran. Misalnya pada tanggal 15 Juli ini ada pemasukan dan pengeluaran. Bagian bawah menampilkan daftar transaksi per tanggal yang dipilih. Karena belum ada data tertulis, data transaksi masih kosong. Tampilan ini dirancang agar pengguna bisa memantau keuangan mereka dengan mudah dan terstruktur hanya dengan memilih tanggal dan mengelola data secara langsung. Dan di sini misalnya ada action button. Ketika diklik, kita di sini bisa memasukkan ini pengeluaran. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan nominalnya. Sini kita pilih tanggal ini dan ini detailnya. Apabila kita ingin input pemasukan, kita bisa klik sini. Nah, ini jadi pemasukan. Kita bisa juga sama dengan pengeluaran tadi, langsung masukkan nominal di sini dan kita input pemasukan kita dari mana, pilih tanggal dan detailnya kita langsung save. Oke, mungkin hanya itu. Aplikasi yang kelompok saya buat ini sederhana. Demikian penjelasan saya mengenai flowchart dan antarmuka aplikasi ini. Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pencatatan keuangan harian secara digital dan fleksibel. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, saya dari Universitas Pelita Bangsa, mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu terkait money tracking. Untuk proyek ini kali ini ya, itu tidak hanya saya sendiri, namun sebelumnya sudah dijelasin oleh rekan saya, teman saya, untuk menjelaskan tentang terkait flowchartnya dan menjelaskan terkait tampilannya. Nah, untuk tampilannya kan sudah dijelaskan dari awal oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mungkin beberapa codingannya secara singkat saja. Nah, untuk di sini saya menggunakan Flutter ya. Flutternya juga di Coding Studio. Nah, sorry. Untuk di sini di kategori page-nya itu saya ada namanya kategori page. Nah, sebelum masuk ke bikin kategori page, seharusnya kita di awal kita masuk ke pub spec YAML ini. Nah, ini fungsinya kan saya menggunakan Flutter atas nama projectnya tabunganku. Nah, lalu versinya nih, versi 1.00 plus 1. Nah, environmentnya SDK-nya versi 3.8.1. Nah, saya kan menggunakan Flutter nih. Nah, di sini misalkan teman-teman menggunakan ikonnya apa? Saya pakai Cupertino Icons. Lalu untuk fontnya saya menggunakan Google Fonts, Montserrat. Saya menggunakan kalender app bar juga. Nah, saya menggunakan drift. Nah, driftnya ini untuk dari si database Gedat ini. Nah,
ketika kita udah bikin database-nya, nanti di sini ada lazy. Nah ini untuk more drift. Jadi di dalam codingan database Gidart ini itu kita nggak perlu bikin apa-apa, nggak perlu ngubah apa-apa, namun nanti di terminalnya nih, di CMD-nya kita perlu mengemor drift. Nah jadi nanti dia akan otomatis ngebuat database Gidart-nya untuk connect ke SQLite-nya atau database-nya. Nah di sini kan ada nih drift dev. Nah ini versinya nih, kalau misalkan seandainya teman-teman ngedrift terus gak sesuai sama driftnya atau versinya, biasanya dia akan otomatis ditunjukin oleh si flutternya harus versi berapanya. Misalkan harus ditingkatin, kita gedein aja gitu versinya. Oke. Di sini ada homepage Dartnya. Itu homepage-nya itu ada dashboard total income sama expense yang tadi dijelasin oleh rekan saya. Ini total income sama expense. Nah paddingnya itu saya pakai ukuran 16. Chill container untuk chillnya raw. Main axis element ini agar supaya ini ada jaraknya lah gitu. Nah ini ada children container. Lalu untuk iconnya, ini icon downloadnya saya menggunakan warna hijau. Icon pemasukan, jadi saya pemasukan iconnya pakai icon download. Ada block decorationnya, lalu bordernya pakai circular 8. Nah ini bordernya ini. Nah untuk sesboxnya saya 15 sih biar gak kegedean. Ini sesboxnya ini 15. Lalu income-nya untuk di income-nya ini kan ada nih total pemasukannya berapa. Nah nanti total income-nya ini ada berapa, 8.500.000 misalkan. Nah ini kan saya ketik 8.500.000, di income-nya bakal ketik 8.500.000 juga. Lalu di sini ada expense-nya ini total kan pengeluaran kita, berarti 17 juta nih. Apa aja nih 17 juta? Nanti kita bahas lebih lanjut untuk total pengeluaran kita, biar kita bisa ngedetek 17 juta itu pengeluaran kita apa aja. Nah lalu ada padding transaction. Nah ini transaction ini gunanya ketika kita mau melihat pengeluaran kita apa aja di tanggal berapa. Nah fungsinya ini kan ada juga nih, ada app bar ini buat melihat pengeluaran kita sebelumnya, di tanggal-tanggal sebelumnya ataupun di tanggal sekarang, seperti itu. Nah ini kan tidak ada transaksi sama sekali. Nah jika tidak ada data sama sekali, bakal data transaction masih kosong penjelasannya di sini, atau tidak ada data. Nah cuman nih coba saya kasih contoh untuk di tanggal 15 nih. Nah di tanggal 15 kan juga tidak ada transaksi, tanggal 16 juga tidak ada, tanggal 14 juga sama aja tidak ada. Ketika kita membuka app barnya ini kalender barnya ini akan muncul. Nah jadi teman-teman bisa melihat tanggal berapa teman-teman pengen melihat pengeluaran teman-teman atau income-nya ada berapa gitu. Nah ini bisa di tracking dari sini. Oke. Nah ini ada main page Dart. Nah ini fungsi kalender bar tuh yang tadi ya, yang saya klik tadi itu adalah kalender app bar. Nah ini wajib dimasukkan di sini nih teman-teman, di PubSec YAML-nya. Nih kalender app bar. Kalau teman-teman nggak memasukkan kalender app bar di sini, otomatis dia nggak bakal ngeran atau bakal berjalan di aplikasi teman-teman, akan terjadi error lah seperti itu. Nah kalender bar ada kategori, setelah Google fontnya saya pakai Google Font Montserrat, font size-nya yaitu 20. Nah ini ada floating action button. Floating action button itu seperti ini teman-teman. Floating action button itu seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa melihat ini home barnya. Ketika di sini juga ada kategorisnya. Nah ini kategori ini pengeluarannya teman-teman
buat siapa, buat apa, ini bakal kedirect di sini. Lalu di sini ada income-nya apa aja teman-teman, ada gaji bulanan, insentif bulanan, atau seperti freelance, misalnya teman-teman bisa, atau ditambah di sini aja freelance juga bisa. Langsung saya tambahkan contoh, hari ini ada freelance. Udah lama teman-teman ya, wajar nih, maklum ya, nih laptop gaming lumayan lama. Freelance, oke, saya save aja. Nah, nih di expense-nya juga teman-teman bisa melakukan tambah data juga, atau ini dihapus nih bisa. Oke, di create juga bisa. Oke, saya jadi contoh create-nya di sini aja. Uang apa ya, uang pinjaman misalkan. Nah, otomatis sudah ke update. Kenapa di sini saya nggak kasih floating action button? Dikarenakan di sini cukup untuk teman-teman kategoris dan kategoris expand dan income aja. Tadi di tanggal, nah coba kita buat floating action buttonnya. Nah, ini di sini ada amountnya misalkan berapa nih. Oke, sorry, pengeluaran di sini berarti misalkan 2.600.000, payment kuliah misalkan teman-teman udinya ini cuma ada satu doang ya tadi ya, kita untuk XP nya payment kuliah. Lalu enter date nya teman-teman bisa milih 2025 tanggal 17, tanggal sekarang aja ya mungkin ya contohnya. Nah, ini detailnya kuliah. Nah, ini coba kita reload dulu. Reload tanggal 16. Oh sorry, tanggal 17 ya tadi ya. Nah, ini udah ada ya tanggal 17, yaitu payment UAS kuliah. Nah, ini udah muncul. Lalu di sini saya ada transaction page-nya yang tadi. Nah, ini transaction page yaitu fungsinya buat makan ada listnya makan, jajan, transportasi, nonton film. Itu tadinya saya buat contoh di sini gitu, makan dan jajan. Nah, nanti dia bakal ngeran di sininya makan dan jajan. Itu. Nah, ini juga ada kena print, kenapa gitu. Ini buat memastikan codingan kita itu berjalan apa enggak sih gitu loh. Seharusnya kalau di sininya berjalan, harusnya di sini juga berjalan, ditampilkan di device emulatornya juga berjalan seperti itu untuk memastikan lah. Nah, di sini ada child save-nya, ada kategori page-nya yaitu ada expense sama add income. Kategori page yang tadi. Lalu di sini ada kategori Dart. Kategorinya kalau teman-teman pakai SQLite itu sama aja kayak kita pakai, sebenarnya sama aja sih kayak kita mau pakai MySQL kayak gitu. Nah, untuk bikin tampilan juga ada select, ada segala macam kayak gitu. Nah, ini ada transaksi with repo, ada transaksi Dartnya juga. Nah, yang saya kasih tahu tadi untuk database ini saya menggunakan database-nya menggunakan SQLite gitu. Nah, mungkin untuk penjelasannya seperti itu saja. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.